Bahwa dirimu itu bahagian daripada diriku, kata Allah. Bahagian itu maksudnya apa? Diri kita ini tajalli dirinya. Dalam bahasa kiasnya, kita ini satu titik saja dari sebuah lautan. Nah, ini Bapak Ibu, usah antarkan ke situ dulu sebelum naik ke sini. Ini lautan Bapak Ibu, lautan. Pertanyaannya, ini lautan. Untuk tahunya kita, asinnya air laut ini, perlukah Bapak Ibu meminum dan menghabiskan air laut ini semuanya baru kita tahu asin? Tidak. Jadi bagaimana supaya kita tahu air laut itu memang asin Bapak Ibu? Ambil satu tetes, teteskan di lidah. Ketika kita ambil satu tetes air laut, teteskan di lidah, apa rasanya? Asin. Itu artinya satu tetes air laut itu kita mampu mengenal dan memahami keseluruhan air laut itu adalah asin. Ya, berarti satu tetes air laut itu yang kita ambil lalu kita letakkan di lidah, maka satu tetes itu yang disebut namanya apanya air laut. Itulah yang dikatakan bahagian di air laut itu. Satu tetes air laut itu yang kita teteskan lidah, itu disebut bahagian daripada air laut itu. Wajah alullahu min ibadi juz'an. Bahwa satu tetes itu dirimu bahagian daripada aku, kata air laut. Untuk mengenal Allah, tak perlu kita kusai alam niha. Kusai tahu? Tak perlu diperteli alam niha. Tidak perlu di asa-asa alam ni. Pahami aja diri ini. Cukup pahami diri ini. Siapa yang sudah mengenal akan dirinya, pasti dia kenal akan Allah. Karena dirinya lah bahagian daripada diri Allah itu. Satu tetes daripada air laut itu. Kalaulah dikatakan lautan itu adalah Allah. Lihat nih. Kalaulah air laut itu adalah Allah, maka satu tetes itu, itulah bahagian daripada diri Allah itu. Kita inilah bahagian nyatanya diri Allah itu. Tidak juga paham Bapak Ibu ya. Anda lihat. Udah tisu dan ya. Ketika tisu ini Ustadz sobek Bapak Ibu. Ustadz sobek. Maka sobekkannya nih, apa namanya bagi tisu yang disobek nih? Bahagian. Kalau ini katakan bahagian daripada tisu ini, maka bahagian daripada tisu ini tiada lain apa nih? Tisu itu sendiri. Maka cukuplah kita mengenal mana yang dikatakan bahagian diri Tuhan itu. Yang dikatakan bahagian daripada diri Tuhan itu, inilah diri Bapak Ibu ini ya. Berarti Allah itu tercabik-cabik Ustadz. Tahu tercabik-cabik? Terbagi-bagi? Tidak, ini kias untuk menghantarkan bahwa diri kita ini tiada lain adalah nyatanya dirinya juga. Apa ya juga lagi? Ambil gelas Daniel. Itu ya, gelas itu ada air kuat aja yang kuat itu. Ya, ini lihat nih. Ini anggap gelas Bapak Ibu. Nah, botol ya, gelas kaca. Ini anggap aja lah Bapak Ibu. Kan ambil dengan rasa kan. Jadi pandangan mata menipu. Pandangan hati nak menipu dia. Ya. Walaupun Ustaz bilang nih gelas kaca bohong nih. Kenapa bohong? Karena hati mengatakan itu bukan gelas kaca Ustaz tuh aku. Pandangan ini menipu dia. Tapi Ustaz mengantarkan dengan rasul. Karena gelasnya nggak ada yang sebenarnya. Ada gelas yang benarnya Daniel. Daripada Ustaz nanti dibilang bohong pula nanti. Ada. Berisi. Anggaplah ini. Anggap. Kalau payah juga lagi pakai inilah. Nah, ini gelas Bapak Ibu. Gelas ya. Kita ambil dari sini. Ini gelasnya Bapak Ibu. Lalu kita lambungkan gelasnya. Pas sampai sini pecah dia. Pecahannya ada 4 meter. 3 meter, 2 meter, 1 meter di sini. Walaupun pecahan gelas ini ada yang 4 meter dan 3 meter, ingat Bapak Ibu, yang 4 meter dan 3 meter itu juga bahagian daripada gelas ini juga.
Itu artinya ya bahwa diri Allah itu sudah meliputi akan segala yang ada ini. Segala yang ada ini bentuk lain daripada rupa dirinya. Itu yang mesti dipandang dengan pandangan wahdatus syuhud. Nah, lihat. Ini agak tinggi channel dikit Bapak Ibu. Wahdatus syuhud itu apa artinya? Pandangan yang satu. Nah, ini contoh lagi. Ini gelas kaca, kita jadikan piring. Kita jadikan cangkir. Nah, ginilah cangkir lah. Nah, 3 aja lah contohnya Bapak Ibu ya. Gelas, piring, cangkir. Ketika kaca, lihat. Ketika kaca sudah jadi gelas, sudah jadi piring, sudah jadi cangkir, pada saat Bapak Ibu memandang gelas, piring, dan cangkir, yang terpandang apa sebenarnya yang terpandang pada gelas, piring, dan cangkir? Kaca. Kalau yang terpandang kaca, maka gelas, piring, dan cangkir itu apa bagi kaca? Itulah bentuk lain daripada rupa wujud kaca. Jadi pandangan kita itu mesti mampu memandang asalnya. Kaca itulah sebenarnya yang bertajalli menjadi nyata dia pada gelas, pada piring, dan cangkir tadi. Oleh karena itu dalam bahasa penyampaiannya, pandang kacanya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun mata memandang cangkir, gelas, dan piring, maka yang terpandang pada pandangan mata ini, pada saat memandang gelas, cangkir, dan piring, yang terpandang itu kacanya. Pandang kacanya apa yang kamu lihat, yang wujud dan nyata pada gelas dan piring itu, itulah kaca sebenarnya. Oleh karena itu, piring, kaca, piring, gelas, dan cangkir itu adalah wujud bentuk lain daripada rupa kaca sebenar-benarnya. Maknanya, lihat, ini untuk kias lagi. Yang kaca itu Allahnya. Yang segala sesuatu itu bentuk lain daripada wujud nyatanya rupa Allah itu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Tengok Tuhannya apa yang dicari oleh cik mata. Tambah bingung orang tuh, biar aja lah orang tuh bingung. Yang penting awak ngaji dulu. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Apapun yang dipandang oleh mata pada sisi alam ini, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun wujudnya, apapun namanya, itulah wujud nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Ini yang disebut namanya wahdatus syuhud. Tapi ingat, jangan Bapak Ibu melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang nampak itu gelas. Yang nampak itu piring. Yang nampak itu adalah cangkir. Tapi walaupun mata ini mampu memandang piring, gelas, cangkir, namun pandangan hati mampu memandang kacanya yang sudah nyata pada gelas, piring, dan cangkir itu. Walaupun pandangan zohir nampak sesuatu. Pandangan zohir nampak seisi alam. Namun pandangan hati nampak Allahnya yang sudah wujud dan nyata pada sesuatu dan pada seisi alam. Maka seisi alam ini bentuk lain daripada rupa nyatanya aku, kata Allah. Karena akulah yang wujud semata-mata secara mutlak. Itu ilmunya. Makanya kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu pada alam, sempurnalah pada insan. Insan inilah tempat memandang nyatanya af'al Allah. Jadi af'al Allah pada insan nampaklah pada tubuh. Nah. Balik lagi situ Bapak Ibu, ya. Jadi perbuatan tubuh itu fi'il Allah tuh. Situ letak takdir tuh. Baik dan buruk itulah takdir aku, kata Allah. Namun bagaimana cara memahami baik dan buruk itu takdir aku, itu adalah perbuatan aku. Yang baik itu adalah perbuatan aku. Yang buruk juga adalah perbuatan aku.
Namun yang baik aku suruh kamu mengerjakannya dan aku ridai. Yang buruk aku larang kamu mengerjakannya dan aku murkai. Inilah cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Yang baik itu, disitulah tempat memandang sifat jamalnya aku. Yang buruk itu, disitu pula lah nampaknya sifat jalal aku. Jalal aku itu sifat kesombongan dan kebesaran aku. Jadi siapa yang memakai sifat kebesaran Allah, maka dia akan jadi iblis. Siapa yang memakai sifat jalalnya Allah akan jadi iblis dia. Itu aku. Ini yang mesti dipahami. Yang kedua, memandang asmanya Allah pada insan, maka mandangnya itu pada hati. Nih hati. Jadi pada hati inilah tempat memandang asmanya Allah itu. Maka isilah hati kita selalu dengan asma Allah. Bazkuruni askurkum. Apabila hatimu selalu ingat aku juga ingat akan dirimu. Ini asma. Sedangkan sifat Allah memandang pada diri Bapak Ibu, memandangnya itu nyata pada ruh. Ini Bapak Ibu. Sifat Allah itu pada diri Bapak Ibu itu ruh. Maksudnya ruh itu sifat Allah. Mana yang dikatakan ruh sifat Allah itu? Lihat. Naik lagi kajinya sini. Yang dikatakan ruh, yang disebut ruh, nih. Yang disebut ruh sebagai sifat Allah, itu maksudnya adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Maka yang dikatakan ruh itu nyata tajalli sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat pada ruh. Maka disitulah ruh itu disebut sebagai rahasia Allah. Jadi ruh itu dikatakan rahasia Allah. Kenapa ruh itu disebut rahasia Allah? Karena ruh itu tempat memandang nyatanya tajalli. Tajalli itu penampakan. Nyatanya tajalli sifat sama Allah. Basar Allah, kalam Allah, ilmu dan hayat Allah. Maka sama itu artinya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu Allah. Siapa yang hidup? Yang hidup itu Allah. Makanya dikatakan wasifati la ghairi. Ini maksudnya. Wasifati, yang mendengar, yang melihat, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidupku, tiada lain aku, kata Allah. Jadi yang sifat Allah pada diri Bapak Ibu yang mana coba? Yang sifat Allah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat itu kan sifat Allah nih. Pada diri Bapak Ibu disebut apa? Ruh. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat pada diri Bapak Ibu itu ruh. Makanya ruh itu dikatakan sifat Allah. Kalaulah ruh itu sifat Allah, tempat memandang si hayat, tempat memandang si sama, si basar, maka sifatku itu tiada lain aku itu. Maksudnya yang mendengar itu aku. Yang melihat itu tiada lain aku. Yang hidup itu tiada lain aku tuh. Maka disitulah Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Nih. Wa yas'alunaka naka 'anir ruh. Anir ruh. Kulli ruh min amri rabbi. Kulli ruh min amri rabbi. Tambah jelek aja tuh Ustaz nih. Memang ada jelek juga dari ujungnya. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Tentang ruh. Ruh itu kan sifat Allah tuh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Katakan Muhammad, kulli ruh. Sebut Muhammad, ruh itu urusan aku. Kan itu terjemah. Sekarang makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, katakanlah Muhammad bahwa ruh itu tiada lain aku. Karena ruh ini kan sifat Allah. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat itu. Katakan Muhammad, yang mendengar itu aku.
Katakan ayat Muhammad yang melihat, yang berkata, mengetahui, berkuasa perkara hidup dan hidup. Akulah itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini tak jatah pada dirimu. Pikirkan itu. Renungkan. Pahami kata Allah. Makanya orang yang mau berpikir tentang rahasia dirinya, maka disitulah dia mampu mengenal Tuhan itu. Rupanya Tuhan yang dicari selama ini memang sudah nyata pada diri. Diri inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Kuncinya jangan mengaku Allah. Yang salah itu ngaku Allah. Ya, itu tak boleh. Kalau diri ini wujud nyatanya diri Allah, bahasa Ustaz ini pahami. Bahasa Ustaz ini bukan mengatakan kita ini Allah. Bahasa Ustaz menjelaskan kepada Bapak Ibu, hanya Allah sajalah yang wujud, yang sama dan basar itu. Kalam, ilmu, kuda, iradat, dan hayat. Inilah wujudnya. Bukan Ustaz mengatakan Bapak Ibu Tuhan. Bukan Ustaz mengatakan diri Ustaz Allah. Makanya kata-kata ini memberikan pemahaman dan penjelasan. Kita tidak ada yang adanya Allah. Itu cuma Bapak Ibu. Bagi orang yang paham, apa yang Ustaz sampaikan nih, ibarat emas sudah dikasih berkilo-kilo nih. Bagi orang tidak mengerti, emas Ustaz serahkan. Dibilangnya itu batu aki, batu krekel. Karena dia tidak paham. Makanya Nabi bilang apa kepada kita ini? Man kasura ilmuhu qala inkaru. Barang siapa ilmunya telah dalam, ilmunya rasih, dia telah mendapatkan ilmu laduni, ilmu hikmah, sedikit kemungkinan dia akan membantah. Bahkan tidak ada kemungkinan bagi dirinya untuk membantah ilmu itu. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ilmu laduni, ilmu hikmah, Allah yang langsung beri, tidak pernah dia akan membantah itu. Inilah ilmu yang sudah lama terkubur bertahun-tahun, berabad-abad, yang kita bongkar malam ini. Namun karena sudah lama terkubur bertahun-tahun dan berabad-abad, sehingga dia menjadi ilmu yang mengerikan dan menakutkan. Padahal ini membangkit batang terandam Bapak Ibu. Kalau tidak dibukakan ilmu ini, rahasia ini, kapan lagi mau dibuka? Siapa yang akan membukanya lagi? Orang yang membukanya udah banyak yang mati Bapak Ibu. Ditunggu juga lagi tua-tua lagi. Sedangkan mudah-mudah aja payah memahaminya, apalagi yang tua. Jadi jangan ditunggu tua. Bapak Ibu ini mudah sekarang nih. Yang tua tuh fisiknya, rohaninya mudah. Yang payahnya itu tubuhnya muda tapi batinnya tua. Atau lelet tuh. Itu mesti dipahami ilmu nih. Namun sebaliknya kata Rasul apa? Man qala ilmuhu kasurat tiraduhu. Siapa yang ilmunya dangkal, sumbunya pendek, maka dialah orang paling nyinyir, nyanya, selalu mengatakan sesat ini, astagfirullah, sesat kafir saudaraku. Padahal ketika dia mengatakan sesat, iblis sudah menyesatkan dirinya pada saat dia mengeluarkan kata-kata sesat. Iblis menyesatkan dirinya melalui kata-kata itu, namun dia nggak sadar. Ini yang kata pepatah ya, ini tak pepatah tak pantun lah itu, syair tak apa namanya itu. Tungau tuh kan? Tungau di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupak matanya tak nampak. Itu dia. Dia ngomong sesat. Padahal ketika dia ngomong sesat, iblis sudah menyesatkan dia melalui omongan yang sesat itu. Tapi dia nggak sadar. Jadi kalau orang udah paham, ini luar biasa. Bagi yang tidak paham, ini mengerikan nih, lebih dajjal daripada dajjal nih. Padahal dajjal itu udawa tuh. Jadi ada masanya mesti disampaikan Bapak Ibu. Kalau kita bimbang dan ragu, kita tolak wujud nyatanya Allah pada diri. Padahal Allah dah katakan inna rabbaka ahata bin nas. Aku ini sudah wujud. Wujud aku sudah meliputi dirimu. Yang melihat tuh aku, yang hidup tuh aku. Aku dirimu.
Kamu tolak akan kewujudan aku. Andai kata kamu mati pada saat menolak itu, mati kamu dalam keadaan kafir. Wa may yartadi minkum an dinihi fayumit fahuwa kafir. Siapa yang bimbang dan ragu, tidak yakin di aku ini wujudnya aku sudah nyata pada dirinya. Ragu dia, lalu mati dia dalam keraguan yang matinya kafir. Ulaika habitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka amal ibadahnya udah enggak ada lagi. Habis itu Bapak Ibu. Ini yang mesti pahami. Kenali diri kita itu. Makanya sifat Allah pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu. Yang sama basar itu itu sifat Allah. Yang melihat itu sifat Allah. Kalau yang melihat ini sifat Allah, siapa namanya nih yang melihat nih? Si basar. Si basar yang melihat ini sifat Allah, si basar. Siapa si basar itu? Si basar itu Allah itu dah tuh. Maka si basar yang melihat, si sama yang mendengar, si hayat yang hidup, si basar itu Allah, si sama Allah, si hayat itu Allah. Kalau dah paham Bapak Ibu di situ, barulah dikatakan zat Allah. Ini lihat terakhir, zatnya Allah, dirinya Allah itu pada diri insan ini disebut namanya sir. Apa sir? Rahasia. Rahasia siapa? Rahasia Allah. Rupanya diri Bapak Ibu disebut rahasia Allah. Tuh dia. Kenapa dikatakan diri Bapak Ibu rahasia Allah? Karena diri Bapak Ibu itu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Kalaulah diri Bapak Ibu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al, maka disebutlah wujudullah, wujudnya Allah. Disitulah rahasiakanlah diri Allah itu pada diri insan ini. Tak boleh Bapak Ibu mengatakan Allah itu kita. Tak boleh Bapak Ibu mengatakan kita itu Allah. Itu dia. Rahasiakan. Bagaimana cara merahasiakannya? Manusia katakan manusia. Allah katakan Allah. Jangan dikatakan Allah itu adalah manusia, jangan disebut manusia itu Allah. Walaupun Bapak Ibu paham, tapi rahasiakanlah itu. Contoh, kalau beras sudah menjadi lontong, maka rahasiakanlah beras itu pada lontong. Tak boleh lontong mengatakan dirinya beras. Tak boleh lontong mengatakan dirinya beras. Walaupun lontong itu sadar dan paham bahwa lontong itu tiada lain adalah rupanya wujud beras. Namun lontong yang paham, lontong yang bermakrifat, ada lontong yang bermakrifat. Lontong yang bermakrifat adalah lontong yang arif dan bijaksana yang mampu merahasiakan beras pada lontong itu. Lontong dibilangnya lontong, beras dibilangnya beras. Itu dia. Walaupun lontong mengatakan lontong, tapi dia paham lontong itu tiada. Inilah wujud nyatanya beras itu. Itu rahasianya. Ya, itulah rahasia Bapak Ibu. Terakhir, pertanyaan Ustadz. Ini memandangnya kepada satu wujud. Beraskah yang menjadikan lontong atau beraskah yang jadi lontong? Beras yang jadi lontong. Beras tidak pernah menjadikan lontong, beras yang jadi lontong. Makanya yang menjadi kelontong itu yang jadi lontong. Itu bahasa kiasnya itu. Yang menjadikan lontong itu yang jadi lontong. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Apa Bapak Ibu tuh? Kalau tidak paham ya Arab yang menyampaikan itu mah. Ya, mesti dipahami. Itulah bahasa kiasnya. Kadang dijelaskan nak ngerti di kias lagi tambah payah Bapak Ibu. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Padahal yang jadi insan tuh yang menjadikan itu yang jadi. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Itulah kata-kata syariat. Kalau dia menjelaskan makna hakikat sulit Bapak Ibu. Karena kata hakikat tidak boleh disampaikan. Tapi kalau nggak disampaikan tidak paham pula orang tuh. Makanya kalau disampaikan bahasa hakikat dengan kata-kata, pahami dengan rasa. Jangan dengan ini. Kalau ini nak nyambung tuh Bapak Ibu. Ya, contoh fana Bapak Ibu. Ini fana sekali lagi. Ini udah di ujung kaji kita nih. Fana, ini batu es Bapak Ibu. Batu es ini kita masukkan ke dalam baskom. Baskomnya dari syair.
Ketika batu es ini kita masukkan ke dalam baskom yang sudah berisi air, tunggu dah 1 jam. Ketika dah lebur dia, ya, mana yang es, mana yang air. Dapat ya Bapak Ibu memisahkan, ya kan? Jadi batu esnya dah fana. Kalau seperti ini dipahami, ya salah Bapak Ibu. Ini contoh untuk menghantarkan pemahaman hanya air sajalah yang wujud dan yang ada. Jadi ketika kita memandang es, yang terpandang itu apa sebenarnya itu? Air. Kalau yang terpandang itu air, lalu es itu apa bagi air? Itulah wujud nyatanya air tuh. Pandangan mata yang nampak, pandangan hati yang nampak, pandang airnya apa yang dipandang oleh mata. Kalian ngerti satu? Aku udah capek nih, Pandang airnya apa yang dipandang oleh mata. Ketika mata memandang salju, memandang es, maka pandang airnya bahwa salju dan es itulah sebenarnya hakikat yang sebenarnya itu air itu. Pandang Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Karena Allah cuma yang wujud, maka segala yang wujud yang dipandang oleh mata, pandanglah itu Allahnya. Baru itu yang disebut namanya pandangan yang putus. Disinilah dikatakan oleh Rasul, man nazara ila syai'in malam yarallahu bihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa dia memandang kepada alam, kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anak, cucu, menantunya, lalu tak mampu dia memandang Allah yang sudah nyata pada alam, yang sudah wujud pada sesuatu, yang sudah zahir pada ayah, ibu, suami, anak, cucu, menantunya, tak mampu dia memandang Allah. Itulah pandangan yang berdosa. Dia berdosa karena dia tidak mampu memandang Allah. Ketika dia tidak mampu memandang Allah, berarti sudah memandang ada wujud yang lain selain Allah. Kalau tak terpandang dia akan Allah, berarti dia telah memandang ada 2 wujud selain Allah. Padahal pandangan kita wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud itulah wahdatul wujud. Pandangan yang satu itulah pandangan yang satu wujud. Walaupun itu gelas, piring, cangkir, hakikatnya dia satu wujud. Mana yang satu wujudnya? Kaca. Itu maksudnya. Yang wahdatul syuhud, pandangan yang satu itu memandang gelas, piring, pandanglah itu kaca. Berarti piring, gelas, dan cangkir wujudnya esa. Itu kaca juga tuh. Satu wujud, satu pandang. Dia juga Bapak Ibu. Barulah sempurna pengenalan kita kepada Allah. Kalau sudah sempurna pengenalan Bapak Ibu kepada Allah, Bapak Ibu sudah mampu memandang penyamaran diri Allah. Bapak Ibu sudah bisa melihat tajalinya diri Allah. Semua yang wujud ini tajali Allah. Itulah orang yang sudah putus pandangan yang memandang Allah. Maka pertanyaannya, benar tak Bapak Ibu ini paham atau tidak? Ustaz mau ngambil mutiara di dalamnya. Kalau Allah sudah wujud, kalau Allah sudah nyata, kalau Allah sudah terang, apakah Allah itu gaib juga lagi Bapak Ibu? Tidak. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib padahal dia sudah nyata? Maka yang mengatakan Allah itu gaib, siapa namanya itu? Apa sebutannya itu? Hakim utusannya itulah. Allah sudah nyata, Allah sudah terang, Allah sudah jelas, dibilang juga gaib, dibilang juga batin. Butuh sangi itu. Itulah rahasianya. Makanya orang yang sudah mengenal Allah secara batin, inilah orang yang beribadah telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya. Itulah bahasa itu. Orang yang sudah mengenal Allah, itulah sebenarnya ibadah yang dilakukannya, ibadah yang penuh dengan kesadaran. Memang dialah yang wujud, ini dia wujudnya. Dia yang takbir, ini yang kudratnya. Dia yang berodat, yang berkehendak. Dia yang sama, dia yang masar, dia yang kalam. Dia yang berdiri, dia yang ruku, dia yang sujud, dia yang duduk. Kif, dia Muhammad.
ana rabbaka usolli. Berhenti engkau Muhammad yang mengatakan engkau yang wujud, yang sama basar kalam ilmu kuda irada dan hayat, yang mengatakan engkau berdiri duduk. Ana rabbaka usolli. Aku Rabbmu. Kamu itu adalah cermin, bayangan tanpa memandang wujud nyatanya aku sebenarnya. Aku yang bercermin, engkau bayang-bayang untuk melihat aku. Maka yang berdiri itu aku. Jangan engkau katakan berdiri itu engkau. Yang ruku itu aku. Jangan engkau katakan yang ruku itu engkau. Yang sujud, yang duduk itu aku. Jangan engkau katakan yang sujud dan duduk itu engkau. Aku yang sebenar-benarnya. Ini yang satu wujud. Maka pertemuan Bapak Ibu dengan Allah, pertemuan dalam satu wujud. Pertemuan dalam satu rupa. Satu nama, satu rahasia pada insan. Karena dia yang wujud. Apapun bentuk dan rupanya, itulah bentuk dan rupa wujudnya yang satu-satunya. Inilah orang yang telah kembali sebelum datangnya ajal. Orang yang telah menemui Allah sebelum datangnya kematian. Makanya Allah suruh kita, fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Pasti tidak tahu artinya tuh. Fafiru ilallahi, maka bersegeralah kamu kembali kepada aku. Wa anibu ilai, dan bersegeralah kamu kembali kepadanya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Bersegera kamu kembali kepada Rabbmu dengan cara serahkan dirimu. Ketika itulah Bapak Ibu, pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu, pulang dan kembali masih dalam keadaan hidup. Hidup syariatnya, hakikatnya mati. Apa maknanya? Lihat. Gelas itu lagi Daniel. Ini gelas Bapak Ibu. Ini gelas kaca. Botol kaca lah nih, botol. Ini botol kaca. Kalau kita gunakan ayat ini, fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Maka bersegeralah kamu kembali kepada Rabbmu. Bagaimana Bapak Ibu memahami bersegeralah kamu kembali kepada Allah? Ini kita, ini Allah. Kita di bumi, Allah di langit. Apa seperti ini? Bukan seperti itu. Itu berjarak namanya itu. Ini bahasa kiasnya. Fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Maka bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Maksudnya, apa kata kaca kepada botol ini? Wahai botol, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Kata siapa tuh? Kata kaca. Nah, kata kaca, wahai botol, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Itu makna yang sebenarnya. Wahai botol, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itulah nyatanya aku. Wahai botol, kata kaca nih, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya wahai botol bahwa sesungguhnya dirimu itulah nyatanya aku. Aku nih dirimu itulah nyatanya aku. Makanya berpisahkah kaca dengan botolnya? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu botol ini apa bagi kaca? Botolnya apa bagi kaca? Inilah wujud nyatanya rupa kaca. Wahai botol, sadari dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu wujud nyatanya rupa aku. Ketika botol sudah menyadari dirinya secara sadarnya bahwa dirinya inilah wujud nyatanya rupa kaca, itu sudah kembali itu. Sudah kembali itu maksudnya. Maka ketika kita sudah menyadari diri kita, wahai Daniel, kata Allah, sadari dirimu Daniel, bahwa dirimu sebenar-benar itulah wujud nyatanya dari aku. Ketika Daniel sudah menyadari dirinya sesadar-sadarnya, bahwa dirinya ini tidak nyatanya wujud rupa Allah, itu udah kembali itu. Udah bersegera kembali sebelum mati. Ini yang dipesan oleh Rasul. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sesegera-segeranya sebelum datangnya ajal itu.
rupanya orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan, Bapak Ibu. Orang hidup rupanya tidak bisa berjumpa Tuhan. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Tidak akan pernah bisa kamu berjumpa Tuhan. Kecuali dirimu mati. Rupanya orang yang mati yang bisa melihat Tuhan. Bingung Bapak Ibu memahaminya? Tidak kan? Maksudnya, orang yang mati yang bisa melihat Tuhan, maksud yang sebenarnya, ketika dirinya telah tiada. Ketika dirinya sudah menyadari bahwa dirinya tidak ada. Dirinya buta, tuli. Ketika itulah sebenarnya, yang sebenar ada itu Allah. Yang sebenar melihat dan mendengar itu Allah. Yang sebenar hidup itu ada Allah. Itulah yang disebut namanya orang yang telah mati kesadaran dirinya. Itulah yang bisa melihat Tuhan. Tapi masih ada keakuan dirinya. Selama masih ada keakuan dirinya, selama itu pula lah dia tidak akan pernah bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhannya. Karena dia terhijab dengan keakuan dirinya sendiri. Maka keluar kita dari kita. Kalau Bapak Ibu lain mau berhenti jadi orang, ketika itulah berjumpa dengan Tuhan tuh. Itu pasal Minangnya tuh mah. Lain mau berhenti jadi orang. Lagi, aja jadi orang aja lah. Nah, la haula wala quwata illa billah itu. Inilah memahaminya Bapak Ibu. Udah paham Bapak Ibu kan? Aku pun udah capek aku Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dalam memahami akan rahasia di kita ini, sehingga hidup kita selalu penuh dengan kesadaran. Beribadah penuh dengan kesadaran. Apapun ibadah yang kita dirikan, apapun ibadah yang kita tunaikan, lakukanlah itu dengan kesadaran. Itu yang disebut namanya sadar Tuhan, bukan sadar kita. Tuhan yang sadar bahwa dirinya itu adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.